Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Nur Gufron, selaku Wakil Ketua KPK, PLH Direktur Penyidikan, Bapak Ahmad Taufik Hussein, rekan-rekan jurnalis sekalian. Pada kesempatan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis atau konferensi pers kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 sampai dengan 2025. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Nur Gufron. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan penangkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Sebelumnya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan kesetiaannya pada teman-teman media yang masih menunggu hingga dini hari pada tanggal 4 Desember 2024 ini. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa KPK sesungguhnya bersedih karena asumsinya, kami mengatakan dulu bahwa asumsinya bahwa korupsi itu mungkin terjadi karena besarnya kos politik untuk menduduki jabatan-jabatan kepala daerah. Tetapi kenyataannya ini adalah pejabat yang ditunjuk yang tidak memerlukan proses politik sehingga asumsinya tidak berbiaya, tapi efeknya sama. Ini menjadi pertanyaan dan kerisauan kita semua untuk kita jawab ke depan. Selanjutnya baru kami akan sampaikan pointers tentang kasus yang akan kami sampaikan, yaitu dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024-2025. Pada hari ini Jakarta, tanggal 4 Desember 2024, KPK menyampaikan update informasi mengenai kegiatan penangkapan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024 tahun 2025 sebagaimana telah kami infokan sebelumnya sejak semalam ya. Bahwa diduga telah terjadi pemotongan anggaran atas uang ganti uang atau GU di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak bulan Juli 2024 untuk kepentingan Saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru dan Saudara IPN selaku sekretaris daerah pemerintah kota Pekanbaru dan juga Saudara NK selaku PLT Kabak Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang dibantu staf PLT bagian umum yaitu Saudara MU dan Saudara TS. Diduga mencatat uang keluar maupun uang masuk terkait pemotongan anggaran GU. Saudara NK juga berperan melakukan penyetoran uang kepada Saudara RM dan Saudara IPN melalui ajudan PJ Wali Kota Pekanbaru. Bahwa pada November 2024 terdapat penambahan anggaran Sedda diantaranya untuk anggaran makan minum tahun anggaran APBD 2024. Dari penambahan ini diduga PJ Wali Kota menerima jatah uang sebesar 2,5 miliar. Adapun kronologi pengamanan para pihak yang dilakukan oleh tim KPK adalah sebagai berikut. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK mendapatkan sejumlah indikasi adanya tindak pidana korupsi. Di antaranya bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024,
sekitar pukul 16.00 jam 4 sore, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara NV selaku PLT Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Baru akan menghancurkan tanda bukti transfer sejumlah 300 juta kepada putra dari saudara NRP, kepada anaknya saudara NRP. Diketahui transfer tersebut dilakukan oleh saudara RS yang merupakan staf bagian umum atas perintah saudara NK. KPK selanjutnya mengamankan saudara NK bersama dengan drivernya yang mendampinginya berkegiatan, yaitu saudara DM, pada sekitar pukul 18.00 di rumah kediaman saudara NK di wilayah Kota Pekanbaru, Riau, serta diamankan barang berupa uang tunai sejumlah 1 miliar di dalam sebuah tas ransel. Selanjutnya tim KPK mengamankan saudara RM selaku PJ Wali Kota Pekanbaru bersama 2 ajudannya, yaitu saudara NAT dan saudara AD atau alias UT, dan juga saudara MRM alias saudara AD di rumah dinas wali kota, serta diamankan berupa uang sejumlah kurang lebih 1,390 miliar yang diberikan saudara NK kepada saudara RM di rumah dinas wali kota. Pada sekitar pukul 20.30, saudara RM meminta istrinya, yaitu saudara AOA, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah 2 miliar dalam tas kepada tim KPK yang mendatanginya di rumah pribadinya di Jakarta. Pada sekitar pukul 20.32, saudara IPN selaku Sekda Kota Pekanbaru diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru. Ditemukan uang tunai kurang lebih sejumlah 830 juta di rumah yang diterima dari saudara NK. Berdasarkan pengakuan dari saudari IPN, secara keseluruhan uang yang diterima dari saudara NK sejumlah 1 miliar, namun sebesar 150 juta sudah diberikan saudara IPN kepada saudara YL, Kadishub Kota Pekanbaru, dan 20 juta kepada wartawan. Selanjutnya, pada pukul 21.00, saudara NRP yang merupakan anak dari saudara NK diamankan di kosnya di Kasa Tebet, Mas Indah. Karena pada rekeningnya saudara NRP tersebut terdapat saldo rekening miliknya sebesar 375.467.141 rupiah, yang sejumlah 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh saudara RS atas perintah saudara NK pada tanggal 2 Desember 2024. Selanjutnya pada pukul 21.30, tim KPK tiba di kantor Wali Kota Pekanbaru dan melakukan pemasangan KPK lain di beberapa ruang di gedung kantor Wali Kota, yaitu di ruang bagian umum, ruangan saudara SW selaku bendahara pengeluaran, ruang Sekda, ruang Wali Kota, ruang bendahara di kantor BBKAD Gedung B3 Komplek Pemkot. Pada sekitar pukul 23.00, saudara MU, saudara TS, dan saudara RS yang merupakan staf pada bagian umum datang menemui tim KPK di kantor Wali Kota Pekanbaru. Kemudian pada sekitar pukul 23.30, saudara NK meminta kakaknya yang bernama FC untuk menyerahkan uang tunai sejumlah 1 miliar yang ada di rumah di Pekanbaru kepada tim KPK. Pada sekitar pukul 00.50, tanggal 3 Desember 2024, SW selaku bendahara pengeluaran tiba di kantor Pemkot Pekanbaru menemui tim KPK. Dan pada pukul 2.43 tanggal 3 Desember 2024, tim mengamankan uang sejumlah 100 juta dari saudara NA
atau saudara UT di rumah dinas PJ dan juga mengamankan uang tersebut yang berasal dari pencairan TU yang diberikan oleh saudara NK pada tanggal 29 November 2024. Selanjutnya pada pukul 10 tanggal 3 2024, tim menuju rumah saudara AN atau saudara U tersebut di Ragunan untuk mengamankan sekurang-kurangnya uang sejumlah 200 juta yang masih tersimpan di saudara AN atau saudara UT tersebut yang merupakan uang dari saudara NK. Dari rangkaian tersebut, tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah Pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar 6.820 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RM selaku pejabat wali kota Pekanbaru, saudara IPN selaku sekretaris daerah kota Pekanbaru, saudara NK selaku PLT Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12F dan pasal 12B Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20 2001 Yungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Juga dalam proses penyidikan mungkin pasalnya akan bertambah, termasuk juga TPPU dalam proses penyidikan akan dikembangkan. Selanjutnya KPK akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 di rutan cabang KPK. Jadi modusnya ini adalah pemotongan dari uang ganti UG dalam peruntukan yang banyak adalah uang makan dan uang minum di bagian umum Setda pemerintah kota Pekanbaru. KPK akan masih terus mendalami dan melakukan pengembangan penyidikan perkara ini, termasuk kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait dan juga mungkin menerima aliran uangnya. Sekali lagi, KPK sangat ironi, bersedih, karena di Provinsi Riau ini mungkin sudah yang kelima, juga mungkin seperti Anda ketahui di Bengkulu kemarin itu sudah yang ketiga. Jadi hampir berulang-berulang, tetapi kita masih belum menemukan obat yang jos untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi ke depan tidak akan ada lagi OTT pada pemerintah daerah yang terus berulang. Mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir untuk Riau, untuk di Pekanbaru adanya OTT kembali. Karena sesungguhnya KPK berharap Indonesia tidak ada korupsi gitu. Dengan cara-cara yang dilakukan dengan pendidikan, dengan cegah maupun pendidikan, itu semua adalah strategi-strategi kita semua untuk memberantas korupsi. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi update berita sebagaimana telah kami sampaikan semalam bahwa kami masih memeriksa dan hari ini baru kami update tentang status dan juga tersangka serta alat bukti berapa uangnya yang nanti akan ditunjukkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tesa. Baik, terima kasih banyak Pak Gufron. Dipersilakan untuk teman-teman mengambil gambar barang bukti yang sudah diamankan.
Oke, cukup ya? Oke. Teman-teman, biar dibuka aja. Buka aja. Nah, bisa meninggalkan tempat. Baik rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya seputar perkara ini saja. Silakan. Itu, sebelah kanan. Nah. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Ya, saya ingin mempertegas tadi pernyataan dari Pak Gufron yang mengatakan bahwa biaya politik tinggi dan saat ini bukan orang yang terafiliasi dengan orang politik atau partai. Tapi apakah KPK sudah mencermati 1 hari sebelum penangkapan saudara RM ini bertemu langsung dengan wali kota terpilih? Apakah KPK sudah mendalami apa kaitan atau ada hubungannya uang-uang ini dengan kemarin terpilihnya seorang wali kota yang baru terpilih? Nah, kedua, saya ingin mempertegas soal uang pengganti rugi segala macam itu, coba saya jelaskan agar teman-teman ini tidak sepilah. Ini di sini ada surat edaran dari wali kota. Dari wali kota itu dengan nomor 900/BPKAD strip ORG 1/18/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal rekonsiliasi anggaran tahun 2004 bla 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 dengan sehubungan dilakukannya pengelolaan keuangan yang efisien dan digunakan secara infrastruktur organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru untuk dapat mendaftarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Di sini disebutkan membuat daftar rencana pelaksanaan kegiatan akhir tahun 2004 untuk atas persetujuan PJ Kota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah. 2. Menyampaikan laporan tertulis kepada PJ Wali Kota Pekanbaru melalui Sekda perihal pengajuan. Ini susah banget tulisannya nih. Langsung pertanyaan aja Mas Mario. Ya, intinya bahwa PJ dengan Sekda ini sudah mengunci semua pengeluaran berkaitan dengan anggaran dari pusat maupun dari pendapatan daerah. Artinya semua itu izin harus melalui 2 orang ini, melalui 2 orang Sekda. Nah, sampai-sampai OPD-OPD itu tidak mendapatkan aliran dana untuk kegiatan mereka, sama sekali nggak ada. Boleh dicek. Nah, bagaimana mereka bisa mengeluarkan itu harus dengan seizin RM dan Sekda. Lalu uang-uang yang bisa dikeluarkan tentunya berkaitan soal kepentingan-kepentingan dari 2 orang tersebut. Nah, di sini kan dikatakan tadi oleh Pak Gufron soal uang uang ganti uang itu. Nah, ini kan hanya berkaitan dengan anggaran yang berasal dari internal, bukan dari pusat. Nah, KPK sudah memilah belum? Berapa sih yang sebenarnya dikunci atau dikunci memang nggak dikeluarkan atau memang mereka pakai? Dan yang dikeluarkan berapa yang di markup atau berapa yang digunakan untuk kegiatan? Kemudian berkaitan tadi yang dibilang Pak Gufron soal politik yang saya singgung tadi sebelum 1 hari sebelum terjadinya OTT saudara RM bertemu wali kota terpilih. Apakah KPK juga melihat adanya netralitas bagaimana saudara RM ini menggunakan instrumen aparatur yang dia kuasai untuk berpihak kepada salah satu calon? Ini bagian rentetan uang-uang di depan ini.
Apakah KPK sudah sampai di sana? Nah, kemudian yang saya ingin pertegas yang dikatakan tadi, saya mendapat informasi kemarin ada satu orang diamankan dari Tebet, itu saudara N kalau nggak salah ya, itu apa kaitannya? Terus kemudian informasi yang saya peroleh juga, ini ada kaitan yang menarik antara saudara RM ini dengan Kabak Umum. Ini RM sering main ke rumahnya Kabak Umum ini nih, apakah memang hubungan kerja atau ada di luar hubungan kerja? Apakah itu sudah didalami? Rajin loh, nih saudara RM ini main ke rumahnya Ibu NK ini. Apakah ini juga sudah didalami oleh KPK terkait? Ya mungkin saja ada apa selain persoalan kedinasan ada persoalan zina mata atau yang lain-lain, tolong ya KPK bisa pertegas. Yang saya ingin tanyakan dua perihal untuk mempertegas pernyataan Pak Gufron bahwa ini tidak ada kaitannya politik, yaitu yang saya tanyakan bahwa ada rangkaian-rangkaian tadi yang saya tanyakan, terus kemudian dari surat edaran wali kota ini jelas mereka sudah sejak awal mengunci anggaran yang akan dikeluarkan, yang kemudian harus ada kaitannya dengan kepentingan mereka. Itu dulu Pak Gufron, mungkin ya bisa jadi tesis baru kita lah. Makasih Pak Gufron. Ya, itu dulu ya teman-teman ya. Silakan Pak Gufron kalau mau menanggapi. Mudah-mudahan cukup ya. Terima kasih Mas Mario. Jadi pertanyaannya yang pertama, saya jelaskan begini, uang operasional itu ada dua jenis ya, uang GU, ganti uang, dan uang ganti, GU dan UG. Nah, jadi sesungguhnya itu adalah apa revolving uang operasional, persediaan yang untuk dibelanjakan, itu kita tahu bahwa ada pencairan, dan dari pencairan tersebut kemudian sudah menjadi haknya, seakan-akan dipotong menjadi haknya saudara RM dan juga saudara IPN. Nah, jadi 2,5 saudara RM, lantas IPN sekitar berapa ini? Sekitar 1 kalau salah. Sekitar 1 ya. Nah, jadi ini belum dianu ya. Belum dibelanjakan, jadi dikucurkan ataupun dicairkan untuk uang makan dan minum, tetapi kemudian sebelum dilaksanakan, belum sampai dilaporkan, itu kemudian sudah jatah itu sudah disampaikan. Itu tentang bentuk kasusnya ya. Bahwa kemudian apakah ini sudah dikunci dengan surat tentang rencana penggunaan sampai ke pelaporan dan lain-lain, nanti kami akan dalami apakah kunci-kunci sehingga kemudian uang tersebut bisa dipotong sebelum digunakan dan sebelum dilaporkan, apakah itu ada relevansinya. Mohon maaf kami belum sampai mendalami ke sana. Tentu kemudian itu semua akan didalami. Nanti mungkin dari Mas Taufik, apakah sudah secara pemeriksaan di awal ini sudah menemukan itu atau tidak ya? Itu pertama dulu. Kedua, bahwa tentang keberpihakan ataupun relasi dengan politik, maksud saya bukan pada relasi politik ya, bahwa selama ini kita mengasumsikan proses politik untuk jadi kepala daerah itu berbiaya tinggi, sehingga kemudian ketika duduk maka membutuhkan pengembalian investasi gitu atau modal, maka kemudian banyak kepala daerah yang terjebak untuk kemudian melakukan korupsi begitu. Tetapi tesis ini kemudian seperti terbantahkan karena kemudian ada pada malam hari ini pejabat kepala daerah yang tidak melalui proses politik, kan asumsinya tidak ada biaya politik lah begitu ya. Tapi kemudian efeknya sama. Ini yang kami kemudian perlu dalami, perlu ditelaah lebih lanjut faktor-faktornya sehingga proses pencegahannya akan lebih efektif begitu. Itu yang saya maksudkan Mas Teguh. Mas Mario. Bahwa kemudian
termasuk juga pertanyaan-pertanyaan apakah didalami bahwa sehari sebelum ditangkap bertemu dengan saudara calon wali kota yang terpilih dan lain-lain. Tentu sekali lagi KPK tidak masuk ke urusan-urusan politiknya, kecuali terhadap orang-orang tersebut ada dugaan hubungan dalam perkara ini. Misalnya nanti ada berkaitan dengan aliran dana dan lain-lain. Itu baru kemudian akan didalami oleh KPK. Kalau cuma urusan politiknya tentu KPK tidak bisa masuk ke situ. Termasuk kalau tadi Mas Mario sudah memiliki info bahwa saudara RM pernah ke ataupun beberapa kali katanya ke rumahnya saudara NK, itu bukan wilayahnya KPK. KPK tidak akan mendalami urusan-urusan yang tidak ada relevansinya dengan tindak pidana korupsi ini. Mungkin Mas Mario yang akan mendalami lebih lanjut. Yaitu pokoknya sekali lagi, kalau berkaitan dengan relasi-relasi dengan pihak-pihak ataupun relasi-relasi dengan aliran-aliran uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, itu yang merupakan wilayah KPK untuk akan kami dalami lebih lanjut. Saya kira gitu. Mungkin ada tambahan Mas Taufik. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Mas Tesa selaku jubir. Menarik tadi menjadi pertanyaan dari Mas Mario ya, dari Metro TV. Mungkin yang saya komentari untuk tambahan, tadi panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Gufron. Mungkin yang terkait teknis, yaitu masalah tadi istilah GU. Jadi untuk sumber anggarannya tadi sudah disampaikan di uraiannya bahwa ini masalah anggaran di Setda Wali Kota. Itu adalah uang persediaan, kalau istilahnya di mekanisme pembayaran bendahara itu istilahnya GU, jadi ganti uang. Jadi untuk revolver tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gufron. Nah itu nanti menjadi fokus kita mengenai sumber anggarannya. Sedangkan yang tadi sudah disampaikan kita menemukan barang bukti uang sebesar ini, itu masih akan berkembang. Karena ini yang sudah jelas-jelas sudah dicairkan dan sudah dilakukan tadi pemotongan-pemotongan sesuai permintaan dari RM. Kemudian tadi ditanyakan juga, ini mengenai teknis ya, tentang beberapa pihak yang diamankan di Tebet. Jadi sebenarnya itu adalah anak dari NIK. Ya. Jadi memang justru ini yang menjadi langkah kami, penyelidik dan penyidik, ketika kita bergerak ke lokasi di Pekanbaru. Jadi ada percakapan kami tangkap bahwa ada akan memusnahkan bukti pengiriman transfer melalui anak yang diduga NK ini untuk dihancurkan. Nah itu kemudian kita, jadi ini menjadi katalisator untuk kemudian kita mendapatkan barang bukti yang lain. Kemudian untuk hubungan RM ya, PJ dengan NIK, ini tadi sudah disampaikan, memang itu bukan menjadi fokus kami, tapi masukan-masukan dari teman-teman tadi, ya pastinya di pemeriksaan-pemeriksaan kami di penyidikan tentu akan kita pertimbangkan apabila memang ada keterlibatan pihak lain. Demikian mungkin dari kami. Mas, nambahin yang tadi itu belum? Yang mana? Yang soal sekda. Soal? Yang sekda. Bisa saya sampaikan? Pertanyaannya? Ya. Ini kan kawan sekda ini kan bukan kali ini aja berurusan dengan KPK gitu loh. Sebelumnya ini ada kasus uang jenggot. 2015 2016. Ketika saudara IPN ini mengalami kasus dugaan korupsi. Nah, sebelumnya itu kan ada jembatan waterfront dugaan korupsi. Ini agak licin juga saudara IPN ini, yang lainnya kena dia enggak nih. Ini jurus belut pakai gemuk kayaknya dia. Hebat sekali dia. Walaupun di persidangan diakui dia menerima 25 juta, tapi kawan ini bisa nyampe di sini lagi nih. Apakah KPK akan juga mendalami terkait dugaan
kasus pembangunan jembatan waterfront di Kampar, Bengkinang. Itu kan jumlahnya cukup besar juga, dan saat itu kawan IPN ini sebagai Kadis Bina Marga apa pengairan lah kalau seingat saya waktu itu, yang dia mendeklarasikan diungkap di persidangan dengan istilah fee itu uang jenggot. Apakah ini juga uang jenggot jilid 2? Dan saya rasa karena pakai jurus yang bagus, jurus belut pakai gemuk ini yang mungkin bisa berkolaborasi dengan saudara RM sehingga canggih juga mainnya. Kira-kira bisa ditanggapi sedikit Pak Gufron. Tambahan informasi akan kami dalami. Memang kita sudah dapatkan. Tapi untuk perkara yang sekarang kami sampaikan bahwa itu belum termasuk. Tapi ada informasi profil kaisnya sama ini. Itu aja. Sudah ada di bahan-bahan kami. Nanti akan jadi pengembangan berikutnya. Sedikit juga kami tambahkan bahwa terkait peristiwa yang saat ini ada juga berkembang dari pemberian sebelumnya. Cairan yang sebelumnya juga, karena sebelum peristiwa ini juga kita akan jadi fokus kami untuk nanti. Oke, 1 ya, 2, 3, ada lagi 4, 5. Nah, ini mau sampai jam berapa nih kita nih? Sebentar. Mohon izin karena para tersangka ini masih dibutuhkan untuk pemeriksaan. Silakan dibawa langsung naik ke lantai 2 lagi. Oke. Langsung ke danau aja lah.